Oke, kita mulai dari IHSG ya. IHSG. IHSG kondisinya sebetulnya masih ada demand yang masuk ya, sekalipun kemarin pasar ditutup negatif. Memang volume jual mulai agak meningkat karena pasar tuh mengantisipasi Kamis dini hari jam 2 pagi, Kamis jam 2 pagi itu akan diumumkan risalah meeting The Fed bulan lalu. Jadi Bank Sentral Amerika bulan kemarin tuh meeting. Nah, setelah meeting tuh 1 bulan berikutnya akan keluarin hasil rapatnya. Ya, nah biasanya tuh para pelaku pasar nungguin, pingin dapat bocoran kira-kira sikap The Fed ke depan apa gitu. Tetapi kalau menurut saya nggak akan terlalu banyak hasil dari risalah rapat bulan kemarin. Sudah sesuai dengan perkiraan pasar bahwa The Fed itu masih akan mempertimbangkan suku bunganya, masih akan memiliki alasan untuk menunda kenaikan suku bunganya bulan kemarin. Tetapi teman-teman perlu waspadai, Juni, September, dan Desember, selambat-lambatnya Desember, The Fed, Bank Sentral Amerika pasti nurunin suku bunga. Karena penurunan suku bunga itu sudah jadi tren saat ini. Sekarang ini musimnya suku bunga turun. Banyak bank-bank sentral dunia tuh sudah menurunkan suku bunganya, termasuk Bank Indonesia. Karena memang kuartal pertama pertumbuhan ekonomi negara kita tuh mengalami penurunan. Jadi untuk menciptakan stimulus, untuk menggerakkan roda perekonomian, Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Dan teman-teman kalau udah sering ikut live, tahulah sektor-sektor apa yang diuntungkan oleh penurunan suku bunga. Penurunannya hanya bersifat teknikal, bersifat sementara, ya. IHSG masih bertahan di atas supportnya, ya, berhasil ngebreak resisten kemarin, kemudian bertahan di atas supportnya. Jadi harusnya IHSG akan berkonsolidasi naik, ya. Memang perlu diantisipasi bahwa pengumuman risalah The Fed, risalah FOMC meeting itu akan mempengaruhi pasar. IHSG terus berjalan ke teritori positif, terus mengejar ketinggian baru, ya, itu. Jadi jangan terlalu khawatir. Memang yang perlu kita perhatikan beberapa saham aja yang memang di saat IHSG retracement di saat ini nih, banyak saham-saham yang favorit yang dimiliki oleh teman-teman tuh mulai berubah arah, ya. Saya pikir hanya retracement biasa tapi mulai berubah arah. Kita lihat ERA ya. ERA ini berada di resisten. Oke, berada di resisten. Volume penjualan mulai muncul meskipun nggak dominan. Teman-teman boleh mempertimbangkan untuk ambil untung secara bertahap, ya, secara bertahap. Sebagian diambil untung, ngamanin cuan, sebagian ditinggal sambil pasang stop loss, trailing stop, ya, sambil nunggangin bandarnya karena bandarnya masih ada barang. Kira-kira itu ya untuk ERA, ya. Adalah Alfamart, AMRT. Untuk Alfamart ini ada di daerah resisten. Oke. Sebetulnya resistennya masih jauh 2700-an, tetapi ini mulai di harga 2600-an ini mulai bergerak mendatar, tetapi volume jualnya meningkat. Ya, volume jualnya meningkat. Jadi kemungkinan bisa terjadi retracement. Tapi retracement ini adalah koreksi sehat, retracement sehat. Secara grafik harga harian, volume jualnya itu udah mulai mengalahkan volume beli. Volume belinya udah jatuh, tapi ini coba ditahan. Jadi kemungkinan ini bandarnya memang biasanya kalau bandar keluar tuh harganya nggak terlalu jatuh, tetapi mereka mulai keluarin barang yang jumlahnya banyak itu. Mereka menahan harga tetap di atas sambil distribusi. Kalau bandar, kalau retail kan biasanya pendelnya merah panjang, volumenya tinggi, biasanya itu retail panik. Tapi kalau bandar itu biasanya
harganya tetap di atas dijaga, tetapi sebenarnya dia distribusi. Tetapi kabar gembiranya buat Alfamart, secara jangka menengah dia akan kembali naik. Ini hanya retracement biasa aja, retracement ya. Buat teman-teman yang baru gabung, teman-teman baru saja memasuki live dari Radar Cuan, ya, teman-teman silahkan mendengarkan sehingga teman-teman bisa dapat bocoran nih dari pertanyaan teman-teman. Saham apa yang masih naik, sedang naik, atau saham yang perlu kita hindari, kayak gitu ya. Oh iya, saya selalu ngadain tantangan setiap kali live, dan tantangan hari ini saya turunin targetnya. Biasanya 20 donat, cukup 10 donat. Kalau tercapai, maka saya akan bocorkan satu saham yang berpotensi naik. Ya, yang berpotensi naik dalam waktu dekat, naiknya lumayan minimal 5%. Daripada teman-teman bingung mikirin sahamnya atau bingung cari-cari saham yang akan naik. Nah, ini gampang aja, capeknya gotong royong aja. Ya, buat seru-seruan aja. PIVA, kita lihat PIVA. Oke, PIVA. PIVA ini memang turunnya pelan, tapi perlu berhati-hati karena volume jualnya meningkat. Sebetulnya dia volume jualnya meningkat pesat, bukan meningkat aja, meningkat pesat. Ya, volume jualnya meningkat pesat. Teman-teman boleh mempertimbangkan untuk merealisasikan keuntungan ya untuk PIVA ini. Volume jualnya meningkat sih. Memang dia pelan sih turunnya, merayap turun pelan-pelan. Dan saya pikir dia bisa ketahan di supportnya kan 220. Tapi dengan pola seperti ini, volume jual seperti ini, mungkin supportnya akan berhasil ketembus gitu loh. Ya, itu untuk PIVA. SCMA. Sabar ya Farel sebentar. SCMA. Kemungkinan dia akan menuju ke supportnya ya, karena pasarnya ini sebetulnya didominasi oleh sentimen negatif. Kondisinya supply itu lebih dominan ya, supply lebih dominan, jadi harga masih bisa ditekan kembali. Supportnya terdekatnya 160. Kalau teman-teman saya ngomong ini volume jual mulai meningkat, teman-teman boleh pertimbangkan. Saya tahu memang ini duit teman-teman, oke, duit teman-teman, dan saya nggak bisa maksa, saya cuma ngebantu. Tetapi kalau saya pribadi, kadang-kadang kalau ngeliat volume jualnya mulai meningkat, itu saya keluar. Ya, saya keluar ya udah, saya mikirin saham yang lain ya, cari pertimbangan, udah mulai cari gebetan baru, saham baru ya. Jangan kita jatuh cinta pada satu saham sehingga kita nggak bisa move on gitu. Jangan sampai posisinya nyangkut dan sehingga kita kehilangan peluang keuntungan dari saham-saham yang lain ya. Saham-saham yang lain kan banyak tuh yang naik hariannya 5%, 10%. Daripada fokus ke satu saham, kayak punya borok, nyut-nyutan, sakit mikirin itu, nggak konsentrasi ke peluang-peluang yang lain, akhirnya kita, trading kita nggak maksimal. Ratu, adakah perubahan pada hari ini Ratu? Oke, Ratu ini sahamnya masih didominasi oleh demand, jadi harga sewaktu-waktu dapat dinaikkan. Terlihat kalau teman-teman menggunakan MA20 itu sebagai supportnya. Dia memang digiring naik tapi pelan. Cuman masalahnya yang teman-teman perlu sikapi, perlu lihat ya, gunakan grafiknya deh ya. Yang punya saham ini saya sambil ngajar ini, saya sambil sharing. EMA 15 atau EMA 2 Simple Moving Average 20, EMA atau SMA pilih aja, itu sebagai daerah supportnya. Permasalahannya adalah ketika dia naik 1-2 hari kemudian dia turun lagi, 1-2 hari dia naik turun, tetapi sebenarnya dia merayap naik, kira-kira gitu ya untuk Ratu.
ya. Nah, kalau buat teman-teman yang pecinta saham momentum mungkin nggak terlalu suka gitu loh, saham-saham yang ngerayap naik, pinginnya yang langsung bus naiknya kenceng, kira-kira gitu ya. SMDR, SMDR. Oke, SMDR gini sih. SMDR ini ada dia coba bertahan di support. Coba bertahan di support, tetapi sebetulnya volume jualnya agak dominan. Ya, aku agak khawatir bahwa supportnya sih kejebol. Ya, volume jualnya agak dominan. Memang secara jangka menengah setelah retracement ini dia kemungkinan balik lagi. Mencoba ngetes resisten yang belum kesentuh 330. Tapi aku ngelihat ini volume jualnya agak dominan, jadi menurut aku nih turun dulu. Bahkan supportnya mungkin nggak tahan, ya. Itu untuk SMDR, ya, perlu diwaspadai. SHB ini di daerah resisten. Memang daerah ini 340 tuh daerah yang seringkali terjadi penolakan, ya, 340. Memang saat ini belum di 340. Dan kalau aku nyebut resisten itu daerah, jangan dipatokin level harganya pasti menyentuh ke situ, enggak. Jadi di sekitaran itu bisa terjadi pantulan, tolakan kayak gitu ya. Nah, sebetulnya pasarnya masih didominasi oleh pembeli gitu. Jadi harga masih bisa dinaikkan, tetapi teman-teman perlu sikapi ini daerah-daerah resisten ya. Oke, TPIA boleh mempertimbangkan untuk merealisasikan keuntungan. Volume jualnya lumayan agresif naiknya, ya. Bahkan volume belinya mulai terungguli, mulai kalah gitu, ya. Untuk TPIA, bukan waktunya beli malah TPIA. Adalah GOTO, GOTO. GOTO. Oke, untuk GOTO begini teman-teman. Saat ini GOTO sudah jebol supportnya, teman-teman perlu berhati-hati. Oke, teman-teman perlu berhati-hati. Aku juga kena stop loss sih di GOTO ini, aku kena stop loss. Aku pasang stop loss di bawah 70, jadi kena. Nah, ini volume jualnya lumayan rame. Jadi buat teman-teman, ini hanya saran. Kalau teman-teman masih rugi sekitar 5%-an sekitar, boleh boleh keluar sih, boleh keluar. Kalau teman-teman yang mau beli, tunggu dulu. Mungkin teman-teman nggak dapat harga yang termurah. Mungkin ketinggalan, dia coba naikin lagi, kita nggak tahu. Tetapi boleh mulai mempertimbangkan cari gebetan baru, saham yang lain, ya, untuk cari saham gebetan yang baru, yang saham yang momentumnya masih cakep, yang mungkin baru rebound dari daerah support, atau trennya lagi kuat kayak anak yang suka latihan nge-gym gitu, kuat konsisten. Kalau GOTO ini tunggu dulu aja ya, buat yang mau beli tunggu dulu aja ya, gitu. Perlu sabar aja ya, kita nanti lihat dulu ya, karena selama beberapa hari ini meskipun terjadi pembelian, tetapi ternyata secara grafik mingguan nggak ada akumulasi. Jadi supply-nya ini hanya untuk mempermainkan aja ya. Jadi meskipun ini di daerah support juga, 68 ini daerah support, tapi aku saranin sih teman-teman hindarin dulu aja ya. Meskipun teman-teman ternyata kalau ini naik dan nggak dapat harga terendah ya nggak apa-apa, tapi yang penting ketika masuk nanti adalah ketika sudah momentumnya udah pasti kuat, bandarnya juga volume belinya udah cukup tebel gitu. Jadi dia kalau mau keluar juga mempertimbangkan. Jadi kalau saranku untuk GOTO, jangan masuk dulu. Telkom selama 2.700
40 nggak ketembus, 2700 2740 nggak ketembus. Dia harusnya konsolidasi ya, dia konsolidasi, geraknya mendatar dulu. Aku nggak bisa nyebut dia memang berusaha naik, cuman ya dia mau MACD-nya mau dead cross, tanda momentum negatif, terjadi perubahan momentum negatif, tetapi ditolak, dia jadi golden cross lagi. Cuman masalahnya volume belinya aku lihat nggak konsisten ya, jadi menurut aku dia mendatar selama 2700 740 terjaga ya, dia masih aman, dia mendatar aja. Oke, BATR ini pasarnya didominasi oleh pembeli, dia setiap kali naik cukup kencang, kemudian dia turun lagi. Teman-teman yang ngikutin ini bisa ngerti lah ya. Aku ngasih info aja dari sisi analisis volumenya aja, bahwa bandarnya masih ada di dalam, pasarnya masih didominasi oleh pembeli, jadi seharusnya dia masih bisa melanjutkan kenaikannya. Mark, kita lihat Mark. Waduh, pertanyaannya banyak, waktu saya udah tinggal sebentar lagi. Mark ini memang ada demand yang masuk, Pak. Cuman masalahnya sentimen bearish itu masih menggelayuti saham ini. Jadi perlu konsistensi dari demand sehingga bisa menarik volume beli masuk gitu ya. Untuk Mark ini ada demand masuk, tetapi berdasarkan analisis sentimen ya, sentimen bahwa ini masih terlihat negatif di antara para pelaku pasar atau kayak gitu-gitu, kayak fear and greed lah. Oke, Pegio ini ada perubahan sih. Pegio ada perubahan, ada demand yang masuk. Kalau menurut aku pasang stop loss aja deh, pasang stop loss, karena yang demand yang masuk ini aku nggak tahu konsistensinya, tetapi berdasarkan analisis sebelumnya aku ngeliat memang terjadi peningkatan volume jual dan volume belinya turun di dua hari transaksi sebelumnya. Jadi aku menafsirkan bahwa saat itu harga sudah dianggap cukup tinggi dan mereka mulai, sehingga volume beli turun dan mulai ada peningkatan volume. Tetapi memang per kemarin demand masuk cukup dominan sehingga agak mengubah arah lagi naik. Tapi aku perlu melihat konsistensinya. Ya, kalau menurut aku saranku ya pasang stop loss aja. Mudah-mudahan dia bisa capai lagi ke daerah resistennya di 1470. Kira-kira itu sih. Cuan ini pasarnya masih didominasi oleh pembeli. Memang aksi ambil untung ini jadi agak menahan laju kenaikannya. Ya cermatin aja kalau tiba-tiba ada volume jual agak lumayan di daerah-daerah ketinggian ini. Takutnya ada distribusi pelan-pelan ya. Ya untuk cuan. Tapi sebenarnya kalaupun turunnya retracement-nya tuh retracement sehat. Maksudnya kalau teman-teman mau ngamanin cuan, tapi kalau teman-teman adalah investor, harusnya oke-oke aja. Lah kebut. Breeze. Memang ada volume jual di Breeze ini ya, volume jualnya merayap naik gitulah istilahnya, merayap naik. Tetapi ini terlihat bahwa para pemain Breeze nih dia kayaknya pasang badan gitu, dia coba bertahan. Toba. Oke, Toba ini pasarnya masih didominasi oleh pembeli dan coba dia mulai rebound lagi. Jadi harusnya sih bisa berpotensi untuk lanjutin kenaikannya. Gia, Garuda Indonesia.
Kita lihat apakah ada. Oh, Gia memang didominasi oleh pembeli, tapi dominasi pembeliannya ini volumenya spike. Jadi sebetulnya biasanya nggak terlalu bertahan lama, oke? Tetapi didominasi oleh pembeli, jadi harga masih dapat dinaikkan. Yang perlu sebagai informasi tambahan aja bahwa volume jualnya mulai muncul. Ya, volume jualnya mulai muncul. MACD di 1 jamnya hampir dead cross. Jadi momentum positifnya mulai memudar. Tetapi karena pasarnya masih didominasi oleh pembeli, jadi harga masih bisa dinaikkan. Aku lebih cenderung menyarankan pasang stop loss aja, ngikutin bandarnya. Jadi kalau dia masih naikin, jadi masih nunggangin bandarnya lah, karena bandarnya masih di dalam. Oke, Antam volume jual mulai meningkat. Teman-teman boleh pertimbangkan untuk ngamanin cuan. Boleh pertimbangkan take profit, ngamanin cuan. Jangan sampai cuan berubah jadi kenangan, kan nggak enak, nggak nyaman. Jangan jatuh cinta sama satu saham. Jangan ya, karena gua ngeliat nih auranya teman-teman nih terlalu sayang sama satu saham ini. Ya, boleh pertimbangkan untuk merealisasikan keuntungan. Kita lihat lagi nanti ketika dia retracementnya seberapa jauh. Nah di situ tuh ketika terjadi, jadi ini menurut gua retracementnya masih berlanjut karena volume jualnya meningkat. Kita lihat aja nanti ketika terjadi retracement tuh masih ada ini nggak masih ada peluang untuk naik nggak. Memang pasarnya mereka yang pegang jangka panjangnya ada distribusi, tetapi masih dominan, kira-kira gitu. Bukan masih dominan, sebagian besar masih pegang barang, kira-kira gitu. Jadi kita lihat aja, tapi kecenderungannya secara jangka pendek Antam nih turun dulu, volume jualnya meningkat. Oke. MBMA ini memang volume jualnya meningkat, Pak. Ternyata meningkat. Tetapi sebetulnya 340-350 itu jadi daerah yang krusial sih, daerah krusial. Apakah bisa bertahan nggak di situ? 340 ya, 340. Ini volume jualnya kaget juga saya meningkat, beda sama kemarin. Jadi meskipun harganya nggak terlalu kemana-mana, tetapi secara jangka pendek harusnya bisa terjadi retracement pada MBMA 340, daerah-daerah supportnya yang teman-teman bisa jagain. Kalau seandainya 340 tembus, ya support berikutnya di 311. Kalau tembus di bawah 300 boleh lupakan dulu aja untuk MBMA. Tapi kalau aku ngelihat, kalaupun retracement adalah retracement sehat. Bandarnya ini masih ada di dalam ternyata. Bandarnya masih di dalam dan nggak berubah banyak. Volume barangnya nggak terlalu berubah banyak. Jangan jatuh cinta sama satu saham tuh. Nggak selamanya saham itu tuh bagus. Oke, ketika terjadi perubahan fundamental, terjadi perubahan teknikal, itu saham-saham bagus kan banyak juga kan yang saat ini turun dan nggak naik-naik. Meskipun secara fundamentalnya bagus gitu. Jadi jangan jatuh cinta sama satu saham. Lu cari aja, ada ratusan saham di Indonesia yang setiap hari pasti lu lihat naik 5%. Ngapain lu terpaku sama satu saham gitu. Kalau buat teman-teman yang takut ketinggian, misalnya orang-orang yang takut ketinggian kayak saya nih, ya saya nggak mau ngejar Antam dengan pertimbangan perbandingan persentase reward dengan resikonya. Kalau resikonya Antam kan agak jauh nih, dia udah naik kenceng, tapi rewardnya mulai terbatas, ya saya mendingan mengalihkan pandangan mata saya ke
saham-saham yang lain yang momentumnya yang baru rebound, trennya lagi kuat-kuatnya gitu, kayak gitulah. Aku rasa cukuplah, waktuku agak ini ya. Intinya gini deh. Kalau aku ngelihat ini penurunan IHSG ini hanya bersifat sementara, technical rebound ya. Jadi jangan khawatir. Harusnya dia mulai pulih dan mulai bangkit lagi ya. Bisa bangkit lagi. Oke, itu aja teman-teman ya. Buat teman-teman yang tadi aku udah bilang saham-saham yang perlu dihindarin, yang volume jualnya mulai meningkat, pasang stop loss, silahkan pertimbangkan, realisasikan keuntungan, boleh dipertimbangkan ya. Ya, itu. Khususnya buat trader-trader harian atau trader-trader swing. Ada beberapa saham memang nggak mengubah volume akumulasinya yang mereka pegang untuk jangka panjang. Jadi setelah retracement ini bisa balik. Tetapi beberapa saham bagus tuh perlu keluar dulu. Ya, kira-kira itu ya. Aku nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman. Oke, terima kasih buat antusias teman-teman. Kiranya hari-hari teman-teman diberkahi dan trading teman-teman mendatangkan kemakmuran. Happy trading!